Di sini saya tidak hanya memberikan informasi tentang sejarah Indonesia, namun saya juga ingin belajar tentang sejarah Indonesia. Penyampaian yang saya sampaikan membaca dari beberapa sumber, namun terkadang ada perbedaan dari sejarah yang disampaikan. Saya sangat senang jika sahabat memberikan masukan di setiap video saya, guna menambah wawasan saya tentang sejarah Indonesia. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Tentu sahabat sudah tidak asing jika mendengar nama W.R. Supratman. W.G. Rudolf Supratman. Ya, beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Tidak hanya mencipta lagu, W.R. Supratman juga yang membuat musik dan liriknya. W.R. Supratman adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Beliau lahir pada 9 Maret 1903 di Mes Cornelis, atau sekarang disebut Jatinegara. Ayahnya bernama Jumeno Senen Sastro Suharjo dan ibunya Siti Senen. Saat W.R. Supratman berusia 8 tahun, sang ibu meninggal dunia. Kemudian W.R. Supratman diasuh oleh kakak tertuanya, Rukijem Supratijah, yang menikah dengan seorang tentara Belanda bernama W.M. van Eldik. Pada tahun 1914, kakaknya pindah mengikuti suaminya ke Makassar, dan W.R. Supratman pun ikut bersama mereka. Nama Rudolf sendiri adalah nama yang diberikan Van Eldik. Tujuannya agar W.R. Supratman dikenal sebagai bagian keluarga Van Eldik dan Rukijem. Pada awalnya, Supratman ingin menjadi seorang guru, namun keinginannya ditentang oleh kakak Rukijem karena jauh dari Makassar. Dan di Makassarlah tempat W.R. Supratman memperoleh ilmu musik. Semua itu tak terlepas dari Van Eldik, kakak ipar W.R. Supratman, yang mengajarinya bermain gitar dan biola. W.R. Supratman pernah bergabung di band Black and White Jazz Band dan mendapatkan hasil yang membuatnya berkecukupan karena menghibur sinyo-sinyo Belanda. Sekitar tahun 1925, W.R. Supratman merantau ke Tanah Jawa dan mendekam sejenak di Surabaya, di rumah kakaknya nomor 3. Setelah dari Surabaya, W.R. Supratman lalu ke Cimahi. W.R. Supratman pernah bekerja di radio kaum muda dan tugas utamanya menghibur orang-orang Belanda. Namun tidak berlangsung lama karena radio kaum muda bangkrut. Lalu W.R. Supratman kembali mendapat pekerjaan di Surat Kabar Sinpo, dan tugas yang diberikan Sinpo mengantarkannya mengetahui perjuangan anak muda dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Karena W.R. Supratman telah menciptakan lagu Indonesia Raya, membuatnya menjadi target operasi Belanda dan memutuskan memanggil Supratman karena keberatan dengan lirik kata merdeka. Kemudian, agar tidak memperpanjang perdebatan, kata merdeka diganti mulia untuk sementara waktu. Pengawasan Belanda terhadap Supratman tersebut dilakukan. Setiap gerak-geriknya selalu dipantau, membuat Supratman tidak mampu menghasilkan uang, sampai harus menjual baju dan buku, hingga lagu demi
mendapatkan uang. Pada 1930, W.R. Supratman mengungsi ke Cimahi dan lanjut ke Pemalang ke rumah kakaknya pada 1935. Karena pengawasannya yang masih buat, W.R. Supratman lalu melarikan diri ke Surabaya ke rumah kakaknya Ruki Jem dan Van Eldik yang sudah kembali dari Makassar. Pada saat di Surabaya, Supratman bertemu Dr. Sutomo yang pada saat itu membuat Partai Indonesia Raya. Kemudian Dr. Sutomo meminta Supratman untuk bercerita apa saja yang dilihat dan dialami kepada anggota-anggota Perindra. Dan tak hanya itu, Dr. Sutomo meminta W.R. Supratman untuk menciptakan lagu dan jadilah 2 lagu, yaitu Mars Parindra dan Mars KBI. Kemudian lagu Mars itu pun dinyanyikan atas permintaan Dr. Sutomo di Radio Nirom. Dari acara radio, Belanda kembali mengendus keberadaan W.R. Supratman. Musisi yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu akhirnya dijebloskan ke penjara, kali sosok dan diinterogasi. Namun, karena pemerintah Belanda tidak menemukan adanya sesuatu di dalam lagu Mars KBI dan Parindra, W.R. Supratman pun dibebaskan pada 1938. Namun, saat dibebaskan, kondisi W.R. Supratman sakit berat. W.R. Supratman meninggal pada 17 Agustus 1938 dan dimakamkan di Jalan Kenjeran, Surabaya. Pada 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan saat Kongres Pemuda II oleh sang pencipta lagu, W.R. Supratman, yang hanya dimainkan dengan biola tanpa syair. Pada 28 Oktober 1928 menghasilkan rumus Sumpah Pemuda yang saat ini kita peringati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Meski W.R. Supratman hanya menciptakan lagu Indonesia Raya, namun perjuangan dan rintangan yang dihadapi tidak mudah. Kita sebagai penerus bangsa harus terus menghargai jasa-jasa pahlawan dan tidak melupakan sejarah perjuangan mereka.